Ada suatu pagi, Wak, Parjo ini nggak kunjung bangun dari tidurnya. Padahal Parjo ini adalah orang yang selalu bangun pagi meskipun dalam keadaan sakit sekalipun. Sakit-sakit yang kemarin tetap bangun pagi. Ini nggak bangun-bangun nih. Nah, meskipun merasa janggal, Wak, di situ Suri sang istri tidak membangunkan Parjo karena dia menganggap mungkin suaminya masih butuh istirahat gitu. Tapi setelah ditunggu-tunggu sampai siang, nggak juga terbangun nih. Nah, khawatir terjadi sesuatu, Suri pun akhirnya kembali ke kamar dan membangunkan si suami ini. Nah, pas baru aja mau ngebangunin, Wak, Suri di sini notice bahwa wajahnya Parjo pucat kali, terus badannya dingin. Di situ udah panik kali Suri, Wak. Dengan panik dia pun langsung mengguncang-guncang tubuh suaminya. Mas kamu kenapa? Bangun, Mas, bangun. Parjo sama sekali nggak ngerespon apapun, Wak. Dan di saat yang sama juga Suri notice bahwa nafasnya Parjo ini udah nggak terasa lagi, udah nggak bisa positive thinking di situ nenek aku Nadia. Dia pun langsung keluar rumah minta bantuan dan juga memanggil seorang kiai yang memang tidak jauh tinggal di rumahnya. Yang memang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Pak Kiai, tolong. Akhirnya datanglah ini Pak Kiai kan. Setelah melihat kondisinya Parjo, Pak Kiai bilang, udah Bu, Ibu tenang aja, Pak Parjo masih ada kok. Insya Allah dia masih hidup, kata gitu. Dan akhirnya Kiai ini pun macam mengusap kepalanya Parjo. Dan selang beberapa saat kemudian Parjo pun bisa membuka matanya lagi. Udah sadar dia nih. Nah, melihat suaminya sudah sadar, Suri pun langsung memberondongnya dengan berbagai pertanyaan kan. Wah, Mas, kamu tadi kenapa? Kamu tidurnya kok lama kali macam orang meninggal? Mas, kamu nggak apa-apa kan? Bebe aja kan? Masa sih Bu? Kata si Parjo, masa sih Bu? Tapi emang sih barusan aku mimpi sesuatu yang aneh Bu. Apa karena itu ya aku nggak bangun-bangun? Kata dia kayak gitu. Emang kamu mimpi apa Mas? Cobalah ceritakan ke kami gitu, kata si Suri kan. Disitulah Wak Parjo pun langsung akhirnya bercerita bahwa dia bermimpi didatangi oleh sesosok laki-laki, tubuhnya tinggi besar, berbulu lebat, muatannya merah berapi-api, kata dia. Nah, dengan nada marah Wak, si sosok ini bilang, dasar kamu manusia tidak tahu diri. Kamu sudah merebut rumahku dan membuat pasukanku tidak betah di sini. Aku tidak akan membiarkanmu dan seluruh keturunanmu hidup tenang, kata dia. Nah, mendengar ancaman itu Parjo malah bingung di situ, Wak. Dia nanyalah ke sosok ini, masih dalam mimpi ya. Dia nanyalah, kamu ini siapa? Rumah apa yang kamu maksud nih? Sosok tuh bilang lagi, sebenarnya aku adalah penghuni rumah ini sejak ribuan tahun lalu. Tapi setelah kamu datang tanpa minta izin, pasukanku merasa terusik hingga mereka memilih untuk pindah dari sini. Nah, terus mau kamu apa? Kata Parjo lagi. Terus mau kamu apa? Apa yang bisa saya lakukan nih? Aku mau pasukanku kembali lagi ke sini. Beri kami tempat tinggal di sini. Dan sebagai balasannya kami akan menjagamu dan juga keturunanmu nanti, kata dia. Nah, dengan permintaan itu sebenarnya Parjo ini nggak setuju, Wak. Tapi entah karena dorongan apa, tiba-tiba aja Parjo ini bilang, ya udah ya, aku setuju, kata dia. Nah, dengan disetujuinya kesepakatan dalam mimpi itu, mereka pun secara resmi terikat dengan perjanjian goib, Wak. Setelah mendengar cerita dari Parjo, ya si Suri ini marah. Ya Allah Mas, kamu kok bisa-bisanya melakukan perjanjian sama setan, katanya. Gimana nanti nasib keluarga kita?